Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Raihan Sabani dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 1052100020. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang alur dan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dari awal hingga akhir. Pendahuluan. Proses pembentukan undang-undang secara garis besar diatur dalam Undang-Undang tahun 1945, yaitu Pasal 20 ayat 1, DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, atau UU 1 Pasal 5 ayat 1 tertulis, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dari DPR. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, lebih spesifik diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undang. Selanjutnya, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan yang terbaru Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam UU nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Di Indonesia, nomenklatur atau istilah perundang-undangan diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk-beluk undang-undang. Pengertian pembentukan perundang-undang adalah pembentukan peraturan perundang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Undang-undang adalah peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Yang slide keduanya yaitu tentang proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 64 sampai 74. Berdasarkan ketentuan tersebut, inilah proses pembentukan sebuah undang-undang, yaitu ada 13 poin. Yang pertama, 1. Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Yang kedua, RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga, RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. 4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, RUU penetapan peraturan pemerintah, penggantian undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Yang kelima, pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Yang keenam, di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Yang poin ketujuhnya, jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjutin dengan 2 tingkat pembicaraan. Poin ke-8, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. 9. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapatan mini praksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pertanyaan persetujuan, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap praksi
dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilkannya. Poin 10, apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ke-11, bila RUU dapat persetujuan dari DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta di undang-undang dalam lembaga negara Republik Indonesia. 12. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 13. Setelah diundangkan, DPR melakukan penyebarluaskan undang-undang tersebut melalui media cetak maupun elektronik. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR pemerintah pada setiap tahapan proses pembentukan undang-undang. Adapun slide selanjutnya, slide ke-6, yaitu tentang alur pembentukan peraturan perundang-undangan. Poin pertama, penyusunan. Tahap ini melibatkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undang oleh tim ahli atau badan yang ditunjuk. Proses ini melibatkan analisis masalah, penelitian, pembahasan, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait. Poin kedua, persetujuan. Setelah melalui tahapan pembahasan rancangan, peraturan perundang-undang akan disahkan atau ditolak oleh badan legislatif atau lembaga yang berwenang. Proses persetujuan ini biasanya melibatkan pengumutan suara atau mekanisme lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Poin ketiga, penandatanganan. Setelah disetujui, peraturan perundang-undangan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti kepala negara atau kepala pemerintah. Tanda tangan ini menegaskan kebebasan dan keberlakuan peraturan tersebut. Slide ke-7, inisiatif. Peraturan perundang-undang dapat dimulai dari berbagai sumber seperti pemerintah, lembaga legislatif, kelompok masyarakat, atau bahkan individu. Inisiatif ini bisa berasal dari kebutuhan baru, perubahan kebijakan, atau masalah yang harus diatasi. Poin kelima, pembahasan. Rancangan peraturan perundang-undang kemudian diajukan untuk dibahas di badan legislatif atau lembaga yang berwenang. Tahap ini melibatkan diskusi, perdebatan, dan penilaian terhadap rancangan tersebut. Anggota badan legislatif atau lembaga tersebut dapat mengajukan amandemen atau perubahan terhadap rancangan. Dan poin ke-6, pengumuman dan publikasi. Peraturan perundang-undang yang telah ditandatangani harus diumumkan dan dipublikasi agar diketahui oleh masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilakukan melalui media cetak, situs web pemerintah, atau media yang lain yang relevan. Poin ke-7, pelaksanaan. Setelah peraturan perundang-undang diumumkan, langkah selanjutnya adalah implementasi atau pelaksanaan peraturan tersebut. Instansi atau lembaga yang bertanggung jawab akan menjalankan dan mengawasi penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Poin ke-8, evaluasi dan perubahan. Peraturan perundang-undang biasanya dinilai secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika diperlukan perubahan atau amandemen, dapat diajukan untuk memperbaiki atau memperbarui peraturan yang ada. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.